Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Istiqomah NIMT 2019-4027. Di sini saya mau melanjutkan presentasi dari pemateri yang kedua. Pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan pendekatan dalam pembelajaran dengan mengintegrasikan beberapa materi atau beberapa mata pelajaran yang terkait secara harmonis untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada peserta didik. Pembelajaran terpadu dalam bahasa Inggris adalah Integrated Teaching and Learning atau Integrated Curriculum Approach. Konsep pembelajaran terpadu digagas oleh John Dewey. Menurut Dewey, pembelajaran terpadu sebagai usaha untuk mengintegrasikan perkembangan dan pertumbuhan peserta didik dan kemampuan pengetahuannya. Pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep dapat diartikan sebagai pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran terpadu, peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Pembelajaran terpadu tersebut dapat dilihat sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan sebagai mata pelajaran yang mencerminkan dunia nyata di sekeliling serta dalam rentan kemampuan dan perkembangan peserta didik. 2. Suatu cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik secara serempak atau simultan. Yang ketiga, merangkit atau menggabungkan sejumlah konsep dalam beberapa mata pelajaran yang berbeda, dengan harapan peserta didik akan belajar dengan lebih baik dan bermakna. Yang kedua, yaitu pengembangan kreatif. Pengembangan kreatif pada anak memerlukan bimbingan sebagai proses untuk membantu individu memperoleh pengertian tentang diri sendiri dan pengarahan diri yang diperlukan untuk menyesuaikan secara maksimal di sekolah, rumah, dan masyarakat. Senada dengan hal tersebut bahwa tujuan konseling adalah untuk membantu semua individu menyesuaikan diri dan tumbuh di dalam lingkungan menuju perkembangan diri yang maksimal. Bimbingan sebagai proses untuk membantu individu dan mengarahkan diri yang diperlukan untuk menyesuaikan secara maksimal di sekolah. 4 hal mengapa individu memerlukan bimbingan konseling, yaitu 1. Kebutuhan individu untuk menilai dan memahami diri. Yang kedua, kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri dan tuntunan lingkungan. Kebutuhan untuk memiliki orientasi atau wawasan tentang berbagai kondisi yang terjadi pada masa sekarang dan yang akan datang. Yang keempat, yaitu kebutuhan untuk mengembangkan potensi pribadi. Yang perlu diberikan dalam membina anak-anak kreatif sehubungan dengan dukungan lingkungan yang mereka perlukan adalah 1. Fleksibilitas dalam kesempatan. Perlu diupayakan fleksibilitas dalam memberi kesempatan yang menuju ke pengarahan diri secara bertanggung jawab. Yang kedua, yaitu contoh yang positif. Tokoh model yang baik dapat memberi gambaran yang komprehensif kepada siswa kreatif mengenai jenis keterampilan yang diperlukan agar produktif dalam bidang minat khusus mereka dan sekaligus menumbuhkan motivasi mereka. Yang ketiga yaitu bimbingan dan dukungan. Yang keempat yaitu rasa humor. Rasa humor yang kuat dari anak berbakat kreatif sering mengakibatkan masalah disiplin dalam lingkungan tanpa humor. Yang kelima yaitu empati. Empati, siswa kreatif biasanya mengenal diri sebagai yang berbeda. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.